Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Azza wa Jal yang senantiasa mencurahkan segala macam bentuk nikmatnya, rahmatnya kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia lagi maha merahmati. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah mengenal yang namanya mengantuk, apalagi tidur. Setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala berada dalam kesibukan mengurusi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah merasakan yang namanya tidur, karena tidur adalah merupakan saudara dari kematian. Senantiasa pagi, siang, dan malam Allah Subhanahu wa ta'ala mengurusi rezekinya. Di waktu pagi Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan orang-orang yang sudah mati, terlelap tidurnya semalam. Di waktu malam Allah Subhanahu wa ta'ala bagi rezekinya kepada binatang-binatang malam. Di waktu siang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur berbagai macam makhluk-makhluknya. Oleh karena itulah sudah sepantasnya untuk kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling sempurna penciptaannya senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat tersebut. Ketahuilah adik-adikku sekalian bahwa manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mulia. Dalilnya adalah di mana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, nenek kita Adam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada iblis dan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Namun di balik kemuliaan manusia ini, walaupun manusia itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah yang paling mulia, maka dia pun bisa menjadi makhluk Allah yang paling hina. Bahkan manusia itu bisa mencapai kehinaan yang lebih hina dari binatang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, kal an'ami balhum adol. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah kedudukannya dari hewan ternak. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan mereka itu lebih rendah, lebih hina dari hewan ternak. Siapa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini
yaitu manusia-manusia yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala fasilitas untuk dia bisa gunakan di dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan nikmatnya kepadanya, namun dia malah menyembah kepada selain Allah, dia malah mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Maka pantaslah dia menjadi makhluk yang lebih hina, makhluk yang lebih rendah dari binatang itu. Baiklah adik-adikku sekalian, itu sebagai pendahuluan, dan kita sudah masuk pada pembahasan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di pemukiman Bani Hashim di kota Makkah. Pada waktu pagi Senin, di hari Senin pagi tanggal 9. Dan ada juga yang mengatakan pada tanggal 12. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 9 dan ada yang mengatakan tanggal 12 pada bulan Rabiul Awal di tahun gajah. Jadi tanggal lahir yang pertama ada yang mengatakan tanggal 9 dan ini adalah yang paling benar. Dan ada juga yang mengatakan tanggal 12 dan ini adalah yang paling masyhur dikenal oleh kaum muslimin. Yakni bertepatan pada tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Sedangkan orang yang menangani kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang bertindak sebagai bidannya adalah Syifa bintu Amr, yaitu ibu dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Jadi yang menjadi bidannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam proses kelahirannya adalah ibunya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ketika ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melahirkannya, dari jalur kelahirannya keluarlah cahaya yang menerangi istana Syam. Jadi dari jalur kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Nabi terlahir, maka keluarlah cahaya yang terang, yang cahaya itu sampai menyinari istana-istana di negeri Syam. Maka pada saat ini orang-orang Yahudi ketika itu dia mampu mengetahui bahwa telah lahir di hari itu seorang nabi. Ada seorang nabi yang terlahir di waktu itu ketika dia melihat, karena ketika itu manusia atau orang-orang Yahudi melihat cahaya di langit. Maka dia pun mengetahui ada nabi yang terlahir. Dikarenakan orang-orang Yahudi ini sangat mengetahui tentang akan terlahirnya nabi penutup, sang penyelamat. Mereka imani, mereka yakini itu karena hal ini telah berada dalam kitab mereka. Sudah mereka ketahui karena sudah ada dalam kitab mereka bahwa akan ada nanti yang muncul nabi penyelamat, penutup para nabi. Dan mereka mengetahui tanda-tandanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an. Mereka itu, orang Yahudi itu sangat mengetahui tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dia mengetahui keadaan anak-anak mereka. Jadi pada saat lahirnya Nabi keluar cahaya, yang cahaya itu sampai-sampai menerangi istana-istana di negeri Syam.
Kemudian Aminah ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengirim utusan kepada kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Thalib, untuk menyampaikan kabar gembira kepada beliau. Maka Abu Thalib pun datang ke rumah Aminah ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pun mengambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih bayi ketika itu, lalu segera dia bawa masuk ke Mekah. Dia bawa masuk ke Ka'bah dan mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memberinya nama yaitu Muhammad. Jadi yang memberi nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pamannya, kakeknya Abdul Muttalib. Dia beri nama Muhammad. Apa arti Muhammad? Artinya adalah yang terpuji. Jadi Muhammad itu artinya yang terpuji. Kenapa diberikan nama ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dengan harapan Abdul Muttalib ini berharap bahwa kelak nanti semoga dia kalau sudah besar dia menjadi orang-orang yang terpuji. Maka betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terpuji dari segala aspek, baik dari lawan maupun kawan, musuh maupun temannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap terpuji. Musuh-musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun ketika itu mereka senantiasa mengagumi kejujurannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi senantiasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terpuji walaupun di hadapan musuh-musuhnya. Kemudian yang menjadi pengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah, bekas budak dari ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Aiman ini pernah menjadi budaknya Abdullah, ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ummu Aiman ini sempat hidup hingga masa Islam. Jadi dia sempat menikmati indahnya Islam dan beliau tetap hidup sampai beliau bisa sempat melakukan amalan hijrah, dan beliau meninggal setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal selang waktu 5 atau 6 bulan kemudian. Setelah wafatnya Nabi 5 atau 6 bulan barulah beliau meninggal. Ummu Aiman, pengasuh pertamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada masa penyusuan, yang pertama menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ibundanya adalah Suwaibah, budak dari Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak menjadi musuh kebuyutannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan bahwa Abu Lahab ini adalah penghuni neraka. Waliyadu billah. Dengan air susu yang juga digunakan untuk menyusui anaknya yang bernama Masruh. Jadi Suwaibah ini punya anak yang bernama Masruh. Jadi Masruh ini merupakan saudara sesusuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebelum menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Suwaibah pernah pula menyusui Hamzah, pamannya Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyusui pula Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Mahzumi. Sehingga mereka semua ini yang pernah menyusu di Suwaibah, kepada Suwaibah, mereka semua termasuk saudara sesusuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak punya saudara kandung.
Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak saudara sesusuan. Kemudian Abu Lahab membebaskan budaknya itu, yaitu Suhaibah, sebagai ungkapan kegembiraan atas kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun Abu Lahab ini musuh kebuyutannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Abu Lahab ini adalah orang yang bergembira, orang yang berbahagia atas kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti di awal-awal dakwah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai mendakwahkan Islam, maka Abu Lahab inilah yang merupakan musuh terbesarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sebuah surah tentang Abu Lahab, surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah, telah celaka Abu Lahab. Telah celaka apa yang diusahakan oleh Abu Lahab. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh di tengah-tengah Bani Sa'ad. Sudah merupakan tradisi bangsa Arab. Mereka biasa mencari wanita-wanita yang menjual jasa menyusui bayi-bayi mereka. Jadi di zaman dahulu itu, ketika ada orang yang terlahir di kota, di perkotaan, mereka mencari wanita-wanita yang mau menyusui anak-anak mereka yang berasal dari kampung-kampung, untuk menguatkan fisik anak-anaknya dan untuk mencegah mereka dari berbagai macam penyakit dan untuk menjaga kefasihan bahasa Arab mereka. Kenapa demikian? Karena kita ketahui kalau di kota itu bahasa banyak campuran. Ada bahasa aslinya, ada bahasa campurannya, ada bahasa gaulnya. Biasa kalau kita di kota, mau kemana Ki? Mau kemana itu bahasa Indonesia, Ki-nya itu bahasa Makassar. Kalau bahasa Indonesia secara sempurnanya, kamu mau kemana? Kalau bahasa sempurnanya. Tapi biasanya orang bilang mau kemana Ki. Ini tidak terlalu kental bahasanya. Sementara yang diinginkan ketika itu ingin membuat anak-anak mereka betul-betul fasih dalam bahasa Arab yang asli. Sementara di kampung-kampung itu biasanya kental bahasa kampung yang dipakai, bahasa asli yang dipakai. Kalau orang Makassar asli bahasa Makassar, kalau orang Jawa asli bahasa Jawa, Bugis asli bahasa Bugis. Jarang sekali dicampur-campur bahasanya. Beda dengan kota. Jadi ini ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mentakdirkan datangnya wanita-wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar untuk mencari bayi-bayi yang bisa mereka susui. Jadi banyak ketika tahun penyusuan, bulan-bulan penyusuan, mereka berdatangan ke Mekah untuk mencari bayi-bayi yang bisa mereka susui. Dan mereka juga dibayar oleh orang-orang tua dari bayi tersebut, karena mereka telah merawat anaknya, menyusui anaknya, dan menjaga anaknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih bayi ketika itu, beliau ditawarkan kepada mereka, namun mereka semua sudah memiliki atau mereka semua enggan untuk menyusui Nabi. Di antara mereka tidak ada yang mau mengambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai anak susuannya. Kenapa? Karena statusnya Nabi sebagai anak yang yatim. Tidak ada di antara mereka yang mau mengambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai anak susuannya. Kenapa? Karena statusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang yatim. Mungkin mereka menganggap bahwa siapa yang akan membayarkan gaji kami kalau kami menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara dia sudah tidak memiliki ayah yang akan menafkahinya.
yang akan membayarkan upah dari orang-orang yang menyusuinya. Jadi tidak ada yang mau mengambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai anak susuannya ya. Namun di antara mereka ada satu perempuan yang belum mendapat bayi susuan. Dia sudah capek cari kemana-mana, sudah tidak ada lagi yang bayi yang bisa diambil sebagai anak susuannya. Dia belum punya, belum memiliki anak susuan. Tinggal satu orang ini. Namanya adalah Halimah bintu Abdullah bin Al-Harith. Biasa dikenal dengan Halimatus Sa'diyah. Namanya adalah Halimah. Dia belum memiliki anak susuan. Yang akhirnya dialah yang mengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang mengambil Nabi sebagai anak susuannya. Maka ketika Halimah mengambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai anak susuannya, dia pun mulai merasakan berkah yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah pun mulai mengalir di rumah tangganya Halimatus Sa'diyah. Lihat, dengar. Ini kisah yang sangat ajib, kisah yang sangat menakjubkan. Bagaimana berkah itu mengalir di rumah tangganya Halimatus Sa'diyah ketika dia mengambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai anak susuannya. Sementara ketika itu tidak ada yang mau mengambil Nabi sebagai anak susuannya. Kemudian berkah benar-benar mengalir ke rumah tangga Halimah semenjak keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka. Di antara riwayat yang menceritakan berkahnya yaitu ketika Halimah datang ke Mekah, di mana hari itu merupakan hari-hari kemarau, paceklik, kemarau, musim kering. Ia mengendarai keledai betina yang sangat lambat jalannya karena kondisinya yang lemah dan kurus. Ia juga memiliki unta betina yang tidak bisa lagi mengeluarkan air susu walaupun hanya setetes. Tidak ada lagi air susunya yang bisa diminum. Kenapa? Karena ketika itu musim lagi kering, kekeringan. Kemudian anaknya yang masih kecil juga selalu menangis dan bersuara keras sepanjang malam karena lapar. Mereka adalah orang miskin juga. Anak itu tidak bisa tidur dan tidak membiarkan kedua orang tuanya beristirahat dengan tangisannya setiap malam. Setiap malam mereka berada dalam keadaan kelaparan. Namun ketika Halimah membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki kendaraannya dan mulai meletakkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pangkuannya, maka kedua susunya pun telah penuh dengan sejumlah air susu yang bisa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nikmati. Maka beliau pun meminumnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminumnya hingga kenyang. Ikut pula meminum bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bayi kecil Halimah. Akhirnya mereka berdua antara bayinya nak Halimah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menikmati air susu malam itu dan mereka berdua bisa tidur pulas. Tidak lagi menangis-menangis karena kelaparan. Karena mereka sudah bisa meminum air susu sampai kenyang. Kemudian suami Halimah yang menghampiri untanya. Ia jumpai untanya juga penuh dengan air susu. Jadi untanya yang dalam keadaan lemah, kurus, kerempeng, kehausan karena musim kering, juga ternyata untanya berisi, ada juga air susunya. Kemudian ia pun mencoba memerah air susu untanya itu sebanyak yang kedua suami istri itu bisa meminumnya. Dan mereka berdua bisa meminum sampai kenyang. Lalu keduanya pun bisa tidur pulas di malam hari yang sangat indah itu. Yang sebelumnya mereka tidak pernah tidur, tidak bisa tidur di malam hari. Karena mereka semua kelaparan. Anaknya kelaparan, orang tuanya kelaparan. Ketika datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka semuanya bisa menikmati air susu yang segar. Di zaman dahulu itu, di bangsa Arab itu, susu unta dengan susu kambing itu adalah minuman yang sangat berharga, minuman yang sangat mahal.
Minuman yang sangat menyegarkan. Sampai sekarang pun air susu kambing dengan susu unta itu susu yang mahal. Lebih mahal dari susu sapi. Kemudian ketika suami istri ini hendak kembali, Halimah sudah mau pulang ke kampungnya Bani Sa'ad. Tiba-tiba keledai yang mereka tunggangi yang sangat lambat jalannya itu, dia tiba-tiba menjadi keledai yang tidak bisa ditandingi jalannya, lajunya. Menjadi keledai yang sangat kuat walaupun memikul beban yang berat di punggungnya. Jalannya bisa cepat. Berkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Kemudian setelah itu kegembiraan juga menghampiri suami istri itu ketika baru tiba di dusun mereka, yaitu dusun Bani Sa'ad, yang di situ merupakan bumi Allah Subhanahu Wa Taala yang paling kering korontang, sangat kering, kemarau. Ternyata sesampai mereka di sana, mereka dapati kambing-kambing mereka telah dalam keadaan kenyang, lambung-lambungnya pun penuh dengan makanan, dan puting-puting susunya penuh dengan air susu. Lalu keduanya pun memerah dan meminumnya. Dikala orang-orang ketika itu sangat kesulitan untuk mendapatkan susu kambing dan susu unta. Namun mereka dua pasangan suami istri ini Allah Subhanahu Wa Taala berkahi dikarenakan mereka telah mengambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai anak susuan mereka. Kemudian selalu saja kedua suami istri itu menyadari bahwa telah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala tambahan nikmat dan kebaikan, hingga selesailah masa susuan dan telah lewat masa 2 tahun Halimah menyapih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau telah benar-benar dalam keadaan kondisi yang bertambah kuat dan kokoh kala itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah kuat dan kokoh ketika itu. Baik, sampai di sini dulu. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.